salli wa sallim sayyidina habibina wa syafi'ina Mas, sehat Mas. Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam zid syarafai ya Rabb zid syarafai ya Rabbi karman wa ta'liman wa rifatan wa mahabatan wa ridwan wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anna bil fadli al-'ali wal qadri al-karim سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي radhiyallahu وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahi wahdah nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahadah wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil khawdi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah. Amma ba'du fa inna mathala ma ba'athallahu nabiyahu kamathali ghaisin asaba ardan wasi'ah wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa ambatatil kal'a wal usba katsirah la haula wala quwwata illa billah. Wa bis sanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab asy-syaikh al-imam Abil Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi dzil karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ammal libasu fatamamuhu bi thalathati asya'a awwaluha ayyakuna asluhu minal halali wathani ayyakuna tahiran minan najasati wathalisu ayyakuna muwafaqan lis-sunnati wala yakunu lubsuhu ala wajhil fakhri wal khuyala'i. Wa amma hifdzul waqti fa fi salasati asya'a awwaluha ayyakuna basaruka ila samsi wal qamari wan nujumi tata'ahada bihi hudurul waqti wasani ayyakuna sam'uka ilal adhani wathalisu ayyakuna
qalbuka mutafakkiran muta'ahadan lil waqti. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita meneruskan tentang bagaimana semestinya ketika orang ingin melakukan sholat. Kemarin sudah diajarkan bagaimana wudunya itu yang pertama membersihkan hati, ya, kemudian baru membersihkan badan. Nah, sekarang bajunya, ya. Wa ammal libasuhu fatamamuhu bisalasati asya. Adapun pakaian, ya, maksudnya yang dipakai untuk sholat, dipakai untuk beribadah, dipakai untuk sehari-hari bagi orang Islam itu bisalasati asya, dengan 3 ketentuan, ya. Awwaluha ayyakuna asluhu minal halali. Yang pertama, bahwa modal, ya, dari pembelian pakaiannya itu dari uang yang halal. Jadi kalau kita tahu gitu, ada sesuatu sarung, baju koko, ya, peci, yang jelas-jelas kita tahu itu barang itu tidak halal, walaupun hukumnya suci, maka jangan kita gunakan untuk sholat, ya. Wasani ayyakuna tahiran minan najasati. Yang kedua, bahwa pakaiannya itu, ya, suci dari segala najis, ya, baik najis ainiyah maupun najis hukmiyah. Yang ainiyah, najis ainiyah itu artinya najis yang terlihat oleh mata. Yang hukmiyah dilihat sudah tidak ada, tetapi hukumnya masih najis. Seperti, ya, anak kecil yang pipis di celana, kemudian dia pergi main layang-layang, ya, pulang main layangan sudah kering, celananya sudah tidak ada bau, tidak ada warnanya, maka kalau kita gendong atau dia naik ketika kita sholat, mutanajis. Walaupun zohirnya sudah tidak terlihat, dia namanya najis hukmiyah, hukumnya masih najis karena belum dicuci, ya. Itu karena kejemur matahari, ya. Wasalisu ayyakuna muwafaqan lisunnati. Yang ketiga, bahwa pakaiannya itu sesuai dengan sunnah. Artinya nggak boleh ketat, ya, mau laki mau perempuan nggak boleh pakaiannya ketat, nggak boleh transparan, ya, sehingga merangsang orang yang melihatnya. Nah, itu tutup aurat, maknanya itu, ya, tidak ketat dan tidak transparan, ya. Wala yakunu labsuhu ala wajhil fakhri wal khuyala'i. Dan tidaklah ia menggunakan pakaiannya itu dengan cara sombong, fakhr, ya, wal khuyala, ya. Jadi boleh juga ini apa itu, fakhr itu maknanya membanggakan diri, khuyala maknanya, ya, khuyala itu sombong, menyombongkan diri. Nah, itu yang dimaksud itu adalah isbal, ya. Di dalam hadis ada penjelasan tentang larangan isbal. Isbal itu celana, sarung, gamis di bawah mata kaki sehingga menyapu jalanan. Nah, itu namanya isbal. Itu dilarang karena banyak faktor. Bisa jadi waktu dia sholat itu sebenarnya najis, bisa jadi itu karena dia nggak tahu. Yang kedua, itu bukan budaya dalam Islam, ya, itu budaya Barat yang raja-raja, ya, itu mereka lubsul fakhr, pakaiannya itu megah. Ya, coba lihat raja itu
Bahkan di kita di Indonesia juga nurut juga tuh, pengantin biasanya yang perempuan itu bajunya itu belakangnya dipegangin tuh di bawah. Nah aslinya itu nggak dipegang gitu, dilepas aja di jalan, sehingga sepanjang jalan itu disapu dia. Nah itu fakhr, khuyala. Ukurannya itu di bawah mata kaki. Tetapi oleh ulama-ulama Sunni ya, ini ditafsir karena ternyata ketika Nabi menjelaskan tentang keharaman isbal itu, ternyata ya mertua beliau, mertua Nabi itu ya, sahabat Abu Bakar itu bajunya itu isbal di bawah mata kaki gitu. Maka beliau bertanya, apakah aku juga termasuk isbal ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan tidak. Sahabat Abu Bakar itu panjang itu tidak khuyala, tidak ada kesombongan. Yang penting jangan sampai nyapu. Artinya kalau cuma di bawah mata kaki tapi tidak sampai menyapu jalanan, tidak sombong, masih dibolehkan. Nah ini terjadi nih perbedaan pendapat. Menurut orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi tetap tidak boleh. Karena yang mampu tidak sombong itu cuma sahabat Nabi. Jadi kita nggak boleh. Tapi ulama-ulama Sunni ya, kalau mereka nyebutnya ahlu sunnah, tidak begitu. Jadi ilatnya itu orang menggunakannya sombong nggak gitu. Kalau tidak sombong ya nggak apa-apa. Kita lihat ya di kantor-kantor itu ada orang celananya di atas mata kaki, kemudian dia pakai kaos kaki, dia pakai sepatu gitu loh. Coba kita pikirin sebentar gitu, dia celananya di atas mata kaki ya, berarti itu tidak isbal, tapi dia pakai kaos kaki dan dia pakai sepatu gitu. Nah ini menarik nih ya untuk diperhatikan. Nah, kalau menurut mereka mau najis mau tidak najis pokoknya nggak boleh isbal gitu. Tetapi kalau kita ya orang-orang Sunni tidak mengatakan tidak seperti itu. Ya kalau tidak sombong tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai nyapu jalanan. Nah jadi pakaian mau dipakai ibadah syaratnya 3. Dibeli dari yang halal, dalam keadaan tidak najis. Yang ketiga sesuai dengan sunnah Nabi ya. Wa amma hifzul waqti fa fi salasati asya'a. Adapun memelihara waktu sholat ada 3 hal ya. Awaluha, yang pertama ayyakuna basaruka ila samsi wal qamari wan nujumi tata'ahada bihi hudurul waqti. Yang pertama bahwa pandanganmu ke matahari, ke bulan ya, dan ke bintang, tata'ahada bihi hudurul waqti, dalam rangka ya memperhatikan sungguh-sungguh hadirnya waktu. Dulu belum ada jam tangan nih. Sebelum ada jam tangan itu, kompas itu belum dibuat. Orang bisa pergi kemana saja, mau ke benua Eropa, benua Amerika, Australia, Asia, itu bin nujum. Mereka mempelajari tata letak bintang. Maka orang-orang ahli falak itu bisa menentukan. Dia berangkat, dia bisa pulang dengan mengikuti bintang. Nah, waktu sholat juga ya, subuh, zuhur, asar itu menggunakan matahari ya, menggunakan matahari. Nah nanti waktu isya itu sudah ya perpaduan ya. Nah
orang yang mau melakukan ibadah harus memperhatikan itu. Termasuk juga yang dimaksud dengan memperhatikan bulan di sini maknanya gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan itu harus diperhatikan. Karena di situ disyariatkan untuk melakukan sholat kusuf, ya, sholat gerhana, ya. Wasani ayyakuna sam'uka ilal adzan. Yang kedua, bahwa pendengaranmu itu kepada azan, ya, kecuali memang lama boleh, baru selesai itu, maka nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah saat-saat mendekat, maka dia harus lebih memperhatikan azan. Kalau sekarang mah enak, kita tidur juga kedengaran karena pakai loudspeaker, gitu lah. Dulu nggak ada speaker, ya. Jadi kalau azan itu benar-benar diperhatikan itu. Dulu itu kan menara itu dalam bahasa Persia manara, ada yang bilang itu dari Romawi, menara itu jadi orang kalau azan itu naik ke atas menara itu, kemudian dia azan dengan menggunakan cerobong, ya, dari, ya, plat yang dibuat itu. Jadi betapa kemampuannya itu tidak seperti speaker sekarang, ya. Nah, jadi orang kalau mau kalau mau sholat itu harus sangat memperhatikan itu, ya. Watsalisu ayyakuna qalbuka mutafakkiran muta'ahadan lil waqti. Yang ketiga, bahwa hatimu itu berpikir tentang, ya, kesungguhan datangnya waktu itu, ya, pikirin itu. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, kita sekarang ini kurang dengan adanya speaker ini, nilai kesiapan kita terhadap sholat itu tidak sama dengan orang dulu. Sebelum ada azan, ya, menggunakan speaker itu, orang itu benar-benar kalau yang rumahnya jauh benar-benar memperhatikan itu suara azan itu. Kemudian dia segera dan dia berangkat gitu. Nah, kalau sekarang itu azan kadang-kadang udah masuk, tapi sholatnya tidak ke masjid gitu loh. Sholatnya tetap di rumah. Itu nilainya beda dengan orang yang ketika mendengar azan kemudian dia wudhu, dia cepat berangkat dan dia sholatnya di masjid. Walaupun mazhab kita, mazhab Syafi'i, sholat berjamaah itu fardu kifayah. Artinya kalau di satu masjid itu sudah ada 2 orang, satu imam, satu makmum, satu kampung itu bebas, sudah tidak dosa. Tapi di Madinah, di Turki, ya, beberapa daerah yang memang itu mazhabnya Maliki, nggak sah sholat di rumah, harus di masjid sholatnya, ya, karena memang dia berpedoman bahwa Nabi pernah mengatakan, aku pingin sekali ketika masuk sholat itu kuperintahkan satu orang untuk mengimami sholat dan aku bawa beberapa pemuda mengelilingi kampung. Bila kulihat ada orang laki-laki yang tidak ke masjid, aku bakar rumahnya. Menurut Imam Malik ini serius. Maka Imam Malik mengatakan hukumnya wajib. Karena kata membakar, Nabi mau bakar rumah, itu nggak mungkin kalau nggak serius kita. Nah itu, jadi Bapak-Bapak ini buat atensi kita, perhatian kita. Usahakan sholat itu berjamaah, ya. Bahkan orang yang sholatnya pas waktu, sholatnya berjamaah terus, itu banyak hikmahnya, banyak keuntungannya, ya. Wa amma istiqbalul qiblati fatamamuhu fi thalathati asya'a. Adapun menghadap kiblat, maka yang sempurnanya itu dengan 3 hal.
Awaluha, yang pertama, antastaqbilal qiblata biwajhika, bahwa kau menghadap kiblat itu dengan mukamu. Ya, emang muka kitanya yang menghadap kiblat. Walaupun ini nanti prakteknya bisa jadi ribut. Kita ingat betul ketika terjadi banyak tsunami pada waktu itu beberapa tahun yang lalu, terjadi ya patahnya lempengan bumi itu di masjid bukan 1-2 tuh, langsung digeser lebih ke kanan, ada yang lebih ke kiri. Semuanya dua-duanya itu nggak ada ilmunya itu. Lah kalau belok ditambahin ke kanan, yang satu ditambahin ke kiri, nambahinnya berapa derajat? Patahnya itu berapa derajat? Terus yang ada ini sudah diukur belum? Bapak nih, kita yang sholat di masjid menghadap kiblat, yakin nggak menghadap kiblat? Enggak. Kalau benar-benar yakin menghadap kiblat, tarik benang dari sini. Tarik benang, ya, itu baru benar. Atau bikin tower yang tinggi, kemudian ada pasang ya sinar X yang mampu mencari Ka'bah. Itu baru yang namanya menghadap kiblat benar-benar. Maroko salah satu negara yang membangun masjid di lepas pantai itu, dan dia menggunakan laser. Jadi nyari titik Ka'bahnya itu dicari. Setelah ketemu maka Maroko semua ngikutin itu. Tapi tidak semua negara melakukan itu. Kayak kita nih, kita namanya menghadap kiblatnya itu bizon, dengan dugaan kuat. Menurut ilmu pengetahuan sudah menghadap kiblat. Apakah yakin? Bukan, bizon. Nah, ada pendapat Ibnu Abbas yang dipegang oleh ulama-ulama di Indonesia itu. Ya, jadi al-Ka'batu kiblatun li ahlil masjid. Ka'bah itu adalah kiblatnya orang yang di dalam Masjidil Haram. Jadi mukanya benar-benar menghadap Ka'bah. Wal masjidu kiblatun li ahli Makkah. Dan Masjidil Haram itu adalah kiblatnya penduduk kota Mekah. Jadi asalkan kena Masjidil Haram sudah dianggap madhab kiblat. Wal Makkatu kiblatun li ahlil ardi. Dan Mekah itu, lebarnya kota Mekah itu adalah kiblatnya penduduk seluruh bumi. Jadi kita nih tarik sini, asal bentur kena kota Mekah sudah menghadap kiblat. Jadi tidak mesti maknanya harus pakai laser mencari benar-benar titik. Tidak diwajibkan seperti itu. Nah, itu yang lalu tuh ribut begitu. Dan saya termasuk yang dimintai ya pendapat, mempertemukan pendapat yang tua dengan yang muda. Kalau imamnya yang tua dimiringin ke kanan, kalau giliran yang muda dibalikin lagi gitu. Sekali waktu dua-duanya datang, wah, akhirnya ribut. Maka saya bela yang tua. Yang muda saya kasih tahu, kamu nanti ikut aja, ikut saya. Saya bela yang tua. Ya, kita setuju sama Bapak Haji ini. Kita geser ya. Cuma gesernya nggak boleh sembarangan. Harus pakai ilmu, saya bilang. Itu lempengan bumi, patahnya itu berapa derajat, saya bilang. Sama yang tua ini sudah. Berapa derajat? Kalau sudah bisa ditentukan patahnya lempengan itu kemana arahnya dan berapa derajat, maka kita geser ini. Mudah ini pakai kompas. Nggak bisa jawab dia. Pokoknya patah aja. Udah susah kalau udah pakai pokoknya itu. Ilmu pokok itu repot tuh. Ya, akhirnya saya sampaikan hadis yang perkataan dari
ya Abdullah Ibnul Abbas tadi itu, bahwa kita nggak wajib madhab kiblat, asal sudah menghadap kota Mekah sudah cukup. Kiblat cari posisi barat, geser sedikit sudah kena itu Mekah itu. Mau pojoknya, mau atasnya gitu, pokoknya kalau ini udah cukup. Nah, jadi jangan menyelesaikan sesuatu itu tidak pakai ilmu gitu. Itu pun cuma dengar di berita. Berita mah asal dia omongin aja. Yang baca berita juga gak tahu tuh patahnya ke arah mana. Kemudian berapa pergeseran dari lempengan bumi itu. Nggak ada. Sampai hari ini nggak ada penjelasan tentang itu. Jadi nggak wajib. Ya, nggak wajib. Kita nih pergi nih. Kadang-kadang nih Bapak saya sekalian, rest area itu nggak dikasih tanda kiblatnya. Kalau kita pakai HP dan kita punya aplikasi kiblat itu mudah ya. Kadang-kadang gitu, ini kiblat mana gitu ya sebelum kita gitu. Nah, itu wajib mencarinya, mesti bertanya kalau kita tidak bisa memperhatikan garis matahari, alur matahari. Ya, tapi sekarang sudah mudah ya. Kita mau di hutan juga pakai kiblat ini menggunakan internet. Ya, sudah bisa ditunjukkan. Ya, jadi yang pertama antas takbilal kiblata biwajhika, menghadap kiblat itu dengan mukamu. Wasanni antak bala alallahi biqalbika. Yang kedua, kau menghadap Allah itu dengan hatimu. Jadi hatinya yang beraudiensi dengan Allah, berhadapan sama Allah, jangan sampai keluar dari tubuh kita hati itu. Watsalisu antakuna khasian, bahwa dirinya dalam salat itu khusyuk, zalilan, menghinakan diri, mengecilkan diri kita. Jadi ketika kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pada saat itu mestinya yang ada pada diri kita itu zalilan, saghiran, hina, kecil. Yang besar itu cuma Allah. Nah, jadi makanya kita harus tuh belajar, walaupun tidak belajar bahasa Arab dalam pengertian keseluruhan, tapi paling tidak ucapan-ucapan dalam sholat itu harus ngerti. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah ya, yang Maha Pengasih lagi menyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalau hati kita mengikuti alur bacaan yang dalam mulut kita itu yang namanya khusyuk. Jadi connect gitu antara yang lidahnya dengan hatinya ketemu ya. Kecil ya. Wa amman niyatu, adapun niat ya, ketika mau melakukan sholat atau ibadah, fatamamuha fi salasati asya'a, kesempurnaan niat itu dengan 3 hal. Awaluha, yang pertama, anta'lama ay sholatan tusalli, bahwa kau mengerti betul, tahu betul sholat yang kau sedang sholat. Orang langsung Allahu Akbar, tanya sholat apa? Nah, jadi Bapak saya sekalian, kalau kita mau sholat itu jangan langsung datang langsung takbiratul ihram. Bisa jadi ucapan kita sama maunya kita nggak sama. Dan itu terjadi pada semua orang. Kalau dia nggak berhenti dulu, masuk nih, gitu, Allahu Akbar. Di tengah jalan, dia niatnya sholat isya, padahal yang dia sedang kerjakan sholat maghrib. Satu. Yang kedua, kadang-kadang isya dengan usolli fardhal isya, Allahu Akbar, langsung sholat, udah dapat 1 rakaat lah.
Ini asar bukan isya namanya. Nah, jadi niat itu kita harus tahu benar. Nih mau sholat apa ya? Maghrib, mau sholat isya, harus connect dulu kita ya. Wasani anta lama annaka taqumu baina yadaillahi ta'ala. Yang kedua, engkau mengetahui bahwa engkau itu berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Wa huwa yaraka, dan Allah melihatmu. Fataqumu bil haibati, maka kau berdiri dengan rasa membesarkan Allah, haibah. Ya, mengagungkan Allah, ya, menunjukkan kebesarannya Allah, haibah. Ya. Gini Bapak saya sekalian yang berbahagia, orang biasanya kalau dia tidak kenal itu sulit untuk membesarkan itu. Ada orang umpamanya tidak suka ya dengan satu pejabat gitu, dia nggak ada atensinya, perhatiannya itu nggak ada. Kenapa? Bisa jadi dia nggak kenal, bisa jadi dia nggak tahu gitu. Salah satunya gitu. Nah, ketidakpahaman kita tentang kebesaran Allah itu bisa jadi juga kita kasusnya ini seperti ini, ya. Maka nggak ada hebah dalam diri kita itu. Tapi kalau kita paham ini bahwa kita nih gerakin kelingking aja nggak mampu, kita ini kedip menutup buka kelopak mata ini kita nggak mampu, illallah, kecuali dengan kekuasaan dan kemampuan Allah baru kita terasa kecil, ya. Nah, begitu caranya. Nggak bisa nih saya datang ke sini, nggak mungkin kuat tubuhku sampai sini, nggak mungkin itu bisa terlampaui sini, nggak mungkin ini ada rezeki yang menutupi pakaian ini. Semuanya tidak illallah. Baru pada saat itu kecil dia, zalilan, hina, nggak mampu, ya. Watsalisu an ta'lama annahu ya'lamu ma fi qalbika. Dan yang ketiga, kau mengetahui bahwa Allah itu ma fi qalbika, ya'lamu ma fi qalbika, mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Fatafrahu qalbuka min asghalid dunya, maka kau kosongkan hatimu itu dari ya kesibukan dunia. Ya, jadi waktu sholat jangan ada di dalam hati kita itu mikirin ini, mikirin itu, jangan ada. Dan itu memang kerjaannya setan tuh. Waktu kita takbiratul ihram diingetin kunci yang belum ketemu, duit kembalian, HP, itu semuanya diingetin tuh. Sendal, ya, udah dikunci apa belum? Itu diingetin itu dalam memori kita. Itu penyakit tuh. Ya, itu jadi betapa pentingnya itu. Nah, Bapak-bapak, saudara sekalian yang berbahagia, saya mau menyampaikan ada yang penting nih. Begini, ketika saya malam Rabu kemarin, ya, malam kemarin itu di Masjid As-Sirat, ya, Jakarta Barat itu ada yang mendukung kajian kita ini penting, karena saya mau sampaikan itu karena bapak-bapak masih punya anak dan kurang-kurangnya punya cucu yang bisa diambil manfaat nih dari kajian ini. Imam Ghazali menceritakan tentang seorang sufi wali min auliyaillah, ya, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari ini, Bapak Ibu sekalian, orang yang wudunya itu 20 hari sekali. Kepikir nggak sama kita? Kita dengernya rada-rada
budek juga kita nih telinga kita. Wudunya batalnya 20 hari sekali. Kalau kita 2 jam sekali batal, ada yang 20 menit sekali batal. 20 hari. Jadi betapa dia makannya dan minumnya itu berapa? Hanya untuk meluruskan tulang belakang, sehingga tidak ada lagi kelebihan limbah di perutnya. Karena menurut perspektif para mutasawwifin itu, membuang limbah setiap hari itu memalukan. Setiap hari itu mengeluarkan limbah, menurut pandangan mereka itu malu di hadapan Tuhan. Tidurnya duduk, karena tidur duduk itu tidak membatalkan wudhu. 20 hari sekali baru batal. Nah, yang menariknya ini, Sahal bin Abdullah ini, dia sendiri yang menceritakan ketika umur 3 tahun. Dia ketemu sama pamannya, ya, Khali itu paman tapi dari ibu. Kalau paman dari bapak, ami, ya. Pamannya itu bilang gini, "Ala tazkurullah?" Ya, kenapa kamu tidak zikir kepada Allah? Kenapa kamu tidak ingat kepada Allah? Kaifa azkurullah ya Khali? Bagaimana caranya aku berzikir, wahai paman? Nah, nih dia mengajarkannya 3 kata, tapi nggak boleh ditulis. Ya, jadi nanti bapak-bapak ngajarin sama anaknya, sama cucunya, 3 kata ini jangan ditulis. Jangan ya. Nah. Yang pertama ini, Allahuma'i. Ya, ini nanti bagus nih kalau di, ya. Allahuma'i, Allah bersamaku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang diriku. Allahu syahidi, Allah itu saksi bagi diriku. Sahal bin Abdullah pada waktu itu umur 3 tahun, yang ngajarin pamannya. Maka kalimat itu dilancarkan sama dia. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang semua diriku ini. Allahu syahdi, dan Allah yang menjadi saksi terhadap perbuatan. Dibaca, disuruh baca dia sama pamannya ini. Sudah beberapa hari itu dipanggil sama pamannya, sudah dibaca, sudah. Nah, kemudian pamannya bilang, kamu bacanya ihda asyad, bacanya 11, bacanya 11 kali. Jangan tidak dibaca, dan carilah 11 kali itu pada waktu yang kita pilih gitu lah. Kalau mau bacanya pagi, pagi terus. Siang, siang terus. Kalau mau malam, malam terus. Baca 3 kali. Dibaca sama dia. Waktu 1 tahun, 2 tahun dia mengamalkan itu. Dia bilang, aku merasakan ada sesuatu yang manis pada diriku itu. Anak kecil itu kalau dikasih permen, kira-kira dia merasakan manis, pada sisi mana dia merasakan manis itu. Begitu. Kemudian setelah berulang-ulang itu, dia bilang merasakan manisnya itu, terasa manisnya di hati. Dan dia umur 6 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. 6 tahun. Nah, ini bapak-bapak yang punya anak masih kecil, ya, yang punya cucu, ajarin tuh, ya, suruh ngeliatin bibir kita, ya, Allahuma'i,
Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang diriku. Allahu syahidi, Allah yang menjadi saksi diriku. Itu anak itu merasakan ada sesuatu yang manis. Waktu dia bacanya 11 kali itu, dia bilang ada yang manis. Dan lama kelama bertambah tahun, manisnya itu pindah. Manisnya terasa di dalam hati, enak gitu. Dan ternyata itu yang disebut dengan SQ, spiritual quotient. Jadi ada IQ, ini wahbiyah, pemberian Allah. Ada EQ, emotional quotient. Ya, kita mesti berinteraksi, menggairahkan, memberi support, memotivasi, maka EQ-nya tinggi naik. Nah, yang kita bahas itu SQ, spiritual quotient. Jadi dari dalam kita yang menumbuh kembangkan, dan itu ternyata mendongkrak. Ya, ketiganya itu tadi, anak itu cerdas. Kepikir nggak 6 tahun apar 30 juz Al-Quran. Nah, bapak-bapak ya, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sayang kalau seandainya tidak dipakai. Ini makanya walaupun ya ketemu diajarkan bahwa kalau sholat itu kau mesti tahu bahwa kau sedang berhadapan sama Allah. Kau mesti tahu bahwa Allah melihat kamu. Dan kau mesti kosongkan hatimu itu dari segala hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, jadi saya ingat itu. Ya, saya ingat itu. Baca. Ajarin tuh anak tuh. Ternyata 3 tahun itu kepekaannya udah hebat loh. Ini 3 tahun. Anak umur berapa? 4. Nah, kan pas itu ya, ajarin, suruh lihat bibir kita, ngikutin sampai dia bisa. Nanti dia baca terus. Itu luar biasa itu, ya. Dan bapak-bapak yang ibu-ibu yang mengikuti live streaming ini, bila ingin mengamalkannya silakan ya, perbolehkan supaya anaknya cerdas, supaya anaknya pinter, mudah menghafal Quran. Nah, kalau dia sudah hafal Quran 30 juz, nggak usah takut lagi dia kuliah milih apa gitu. Sekarang ini pemerintah sudah membuka peluang beasiswa bagi penghafal Al-Quran. Bukan fakultas agama. Semua yang berat-berat itu 22 perguruan tinggi di Indonesia itu membuka beasiswa bagi yang penghafal Quran. Termasuk fakultas kedokteran, MIFA. Itu berat-berat. Pasti bisa, kalau dia hafal Quran dia bisa. Ya, kalau yang udah sepuh ya buat cucunya diajarin ya. Subhanallah. Wa amma takbiru fatamamuhu fi salasati asya'a. Adapun takbir yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu, kesempurnaannya itu dengan 3 hal. Awaluha antakabbara takbiran sahihan hazman, bahwa bertakbirnya itu dengan takbir yang sahihan, takbir yang benar, hazman yang mantap ya. Allahu Akbar, ada di speaker orang azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbirnya tidak sahih. Akbar ya, ba ditambahin alif, akbar itu maknanya gendang yang 2 kulitnya kiri kanan, itu namanya akbar. Allah itu akbar, jangan dipanjangin baknya.
Nah, itu maknanya berubah kalau seandainya dia tidak, takbirnya itu tidak sahih. Jadi mesti belajar, ya, mesti belajar. Wasani antar fa'ayadaika hazwa uzunaika, kau mengangkat kedua tanganmu itu, ya, searah dengan, sejajar dengan kedua telingamu. Gini, nih bapak-bapak sekalian, kalau telinga kita ini searah dengan telinga kita ini pasti nunduk. Ini Allah nunduk. Tapi kalau kita nggak nunduk nggak bisa. Allah jauh. Ini otomatis nih, anatomi tubuh kita dengan sholat itu seperti itu. Kalau dibilang di bawah, kalau bilang kita bilangnya cuping ini ya, Allah pasti nunduk. Nggak mungkin nggak nunduk. Allah Akbar. Sebab kalau dia nggak nunduk, nggak mungkin bisa dibawa. Ini dada, ya. Menarik nih, ya. Jadi bahwa kau mengangkat kedua tanganmu itu, ya, haza'a uzunaika, ya. Wasalisu ayyakuna qalbuka hadiran. Yang ketiga, bahwa hatimu itu hadir. Fatakabbara ma'at ta'zim, dan kau bertakbir dengan mengagungkan Allah. Jadi kata besar, bapak-bapak, ibu-ibu, waktu kita bilang Allahu Akbar, itu benar-benar yang besar cuma Allah gitu loh. Lainnya Allah nggak ada yang besar, kecil semuanya, hina semuanya. Ya, nggak ada. Termasuk langit dan bumi itu kecil dibandingkan dengan kekuasaannya Allah. Ya. Wa amma tamamul qiyami fa fi salasati asya'a. Adapun sempurnanya berdiri dalam salat itu dengan 3 hal. Awaluha antaj'ala basaraka fi maudhi'i sujudika. Kau jadikan pandanganmu pada tempat sujudmu. Nah, itu mestinya nunduk. Kalau nggak nunduk nggak bisa. Nih bapak-bapak perhatikan nih ibu-ibu, ya, yang di live streaming juga boleh perhatikan ini. Kita nih kalau kita sholat kemudian hati kita keluar, ketahuilah bahwa saat itu kita nggak nunduk. Saya ulangin lagi, kita lagi sholat, pikiran kita ke pasar gitu, ke pasar, ke pekerjaan. Pahamilah saat itu dia tidak nunduk. Kemudian kita stop, ya, kemudian kita istighfar. Allah, hilang. Dan susah bagi setan dia mau masuk kalau dia nunduk. Karena orang yang mendangak itu 2, sholatnya tidak khusyuk dan mudah marah. Orang marah itu nggak ada yang nunduk. Walaupun orang Yogyakarta, walaupun orang Solo, orang Keraton, kalau marah ini, kalau berani itu kalau orang marah pegang palanya, gituin di, hilang marahnya. Ntar kalau istri bapak lagi marah pegang palanya, gitu. Hilang, suruh nunduk. Mu'allim Syafi'i Hazami cerita itu, ada Habib muda berantem. Habib muda berantem. Yang tua ngerti nih pembahasan ini, datang dipegang palanya dua-duanya, ditundukin dua-duanya. Dua-duanya nurut karena yang ini dia disuruh. Dilepas gitu, yang satu nangak lagi, ngomong lagi, yang satu ditekan lagi. Yang ini enggak nih, karena dia udah diem. Udah diem, udah dilepas. Udah begitu aja. Kita sholat ngayap gitu, itu muka kitanya ke depan, bukannya ke bawah.
Udah anatomis tuh. Begitu caranya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Amin. Wasani antaj'ala qalbaka ilallah, dan kau jadi, yang kedua, kau jadikan hatimu itu ilallah, menghadap Allah. Hati menghadap Allah, ya. Wasalisu alla taltafitu yaminan wala shimalan. Yang ketiga, jangan noleh kanan, noleh kiri, ke atas, ke bawah, ya, jangan. Kalau nengok ke atas itu bukan cuma dalam sholat, ya, di luar sholat juga nggak boleh, kecuali ketika ada ijazah yang menganjurkan, ketika baca inna anzalnahu fi lailatul qadri setelah wudu, ya, setelah wudu itu, habis wudu keluar keluar yang nggak ada atapnya di luar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya kan? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik wa atubu ilaik. Kemudian auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Itu hadis, ada hadis yang menjelaskan seperti itu. Lain dari itu nggak diminta menghadap. Jadi jangan nengok kanan, jangan nengok kiri, jangan nengok ke atas. Jadi ke bawah tempat sujud. Kalau keluar dari garis yang sudah tentukan, percayalah muka kitanya ke depan. Tapi setan itu, coba deh bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan dah. Ini kita dari awal kita jaga nih, nunduk nih. Kalau lu nggak nunduk, gua nggak kasih makan 1 hari. Ulama tuh begitu. Jadi dirinya itu diajak ngomong, sholat yang khusyuk ya. Kalau nggak khusyuk, nggak makan 1 hari. Kalau sholatnya khusyuk, nanti kita makan yang enak, beli durian. Gitu. Dia ngomong sama dirinya sendiri gitu. Tapi yang namanya setan, waktu dia nunduk, sama setan itu matanya itu diajak ngikutin garis yang ada di karpet itu. Dia kayak gini nih, kecil-kecil diikutin, dihitung dia 1, 2, 3, 4, 5, mana gitu. Terus dia lihat nih, oh yang ini lurus, simetris, ini enggak. Kalau dia selesai tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang gak lurus yang mana? Nih kata dia. Itu nunduk ada penyakitnya juga maksudnya. Jadi bagaimana supaya nunduk nggak kena penyakit? Bawa sorban putih. Kalau kita nggak bawa sorban putih, merem sholatnya. Sholat makruh merem. Tapi kalau menjaga khusyuk kita tidak ada penutupnya, merem boleh. Merem aja. Ya, jadi menjaga khusyuk itu bukan mudah, ya. Bukan mudah. Wa amma tamamul qiraati wallahu a'lam bishawab.